Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Klinik Hukum Santri. Hari ini kita akan sebagaimana janji kita atau ucapan saya waktu di Klinik Hukum Santri akan melaporkan saudara Faisal Asegaf atas dugaan ujaran kebencian. Hari ini kita pagi ini segera akan berangkat ke Polda Metro Jaya ke Ditreskrim khusus melaporkan hal tersebut. Nah, sebelum berangkat kita akan lebih baik kalau kita berdoa sehingga perjalanan kita nanti bisa diridhoi Allah dan selamat sampai tujuan dan mendapatkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Untuk doa kita kasihkan kepada Ustadz Fikri, ya, Ustadz Bagus Fikri. Ya kan? Alhamdulillah wa hadatina hati insyaallah al-Fatihah. Ya karena berdua ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Polda Metro Jaya. Kita akan melaporkan menggunakan satu atap yang kita melaporkan atau bersama pelayanan satu atap Polda Metro Jaya. Kita akan menuju ke sana. Yuk kita jalan lagi. Assalamualaikum. Ya, sekarang kita mau ke Ditreskrimum, itu konsultasi ya, di lantai 5 Unit 3. Unit 3 Center Crime. Dia sudah menetapkan pasal-pasalnya. Nanti kita balik lagi ke sana untuk daftar lagi laporan polisi. Ini kita bersama Gus Ali Fikri dan lawyer saya dan terima kasih. Soalnya dia nyangkut NU. Kalau NU nggak bisa dibagi main-main. Paling dia di situ sama atasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Akbar. Para netizen, pemirsa Klinik Hukum Santri, pada akhirnya atas izin Allah kita sudah berhasil melaporkan saudara Faisal Asegaf pada akhirnya di Bareskrim. Sebelumnya kita sudah mengunjungi Polda Metro, namun di Polda Metro kemudian setelah diskusi lama kita diarahkan ke Bareskrim. Nah, akhirnya kita juga langsung menuju Bareskrim dan melaporkan saudara Faisal Asegaf terkait dengan ujaran kebencian yang telah dilakukan melalui Instagram dia, ya. Yang kalau kita melaporkan itu karena atas dasar kita melihatnya pada tanggal 26 Oktober kejadiannya. Dan ini ya, bisa dilihat, nah ini adalah hasil dari laporan polisi di Bareskrim oleh tim Klinik Hukum Santri. Ya, jadi kita Klinik Hukum Santri kalau sudah berjanji tidak main-main. Kita ngomong kita akan laporkan, insya Allah atas izin Allah kita akan laporkan. Ya, jadi para netizen sekalian tidak perlu ragu kalau Klinik Hukum Santri sudah berjanji maka kita akan laksanakan. Lalu apa poin-poin dari laporan kita ya? Kebetulan pada saat kita di Bareskrim ya, ternyata memang sudah ada wakil dari PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga turut melaporkan. Jadi kita ya selisih berapa menit lah lebih dulu mereka, sehingga kemudian laporan kita disatukan, tim kita dijadikan sebagai saksi ya dari laporan tersebut. Jadi sebelumnya ada sudah tim dari PBNU, ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga dalam
misi yang sama, yaitu melaporkan Faisal Assegaf ya, atas dasar ujaran kebencian. Meskipun sebenarnya ada pasal lain yaitu pencemaran nama baik. Cuman kalau pakai pencemaran nama baik, maka kita harus mendapatkan kuasa terlebih dahulu, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan. Jadi yang mengadu adalah orang yang merasa dicemarkan nama baiknya, sehingga karena kita adalah masyarakat, yang dicemarkan adalah keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keluarga besar Nahdlatul Ulama, maka kita harus mendapatkan kuasa dari mereka. Karena kita belum mendapatkan kuasa, maka kita laporkan atas dasar ujaran kebencian, yaitu pasal 28 ayat 2 ini tidak memerlukan kuasa ya. Adapun poin-poinnya para netizen sekalian ya, ini yang melaporkan ya, karena sudah saya beritahu tadi ya. Jadi ini dari wakil dari PBNU kemungkinan ya, tim kita dijadikan sebagai saksi, jadi digabungkan saja karena terlalu banyak. Dan perlu saya beritahukan, setelah kita laporkan itu, ada beberapa organisasi masyarakat atau dari kelompok masyarakat yang juga turut melaporkan Faisal Assegaf ini. Jadi untuk Faisal Assegaf ya, untuk sekarang banyak berdoa ya, jangan sampai setelah ini beberapa hari yang akan datang ditangkap atas dasar laporan ini. Jadi lain kali yang kami harapkan kepada Faisal Assegaf, dengan adanya persoalan ini, ada kasus ini, ada pelaporan ini, kita harapkan, kita sayang sama Faisal Assegaf ya, kita harapkan jangan sembarangan ngomong, apalagi di media. Lebih baik tabayun terlebih dahulu ke organisasi tersebut, jangan langsung ke media, karena itu akan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa berpotensi melanggar hukum pidana. Banyak orang-orang yang tersakiti atas ucapan saudara, sehingga bisa jadi seperti ini, terjadi laporan polisi dan sebagainya. Jadi hati-hati kalau mengeluarkan ucapan, apalagi kalau melalui medsos, media sosial ya. Media sosial itu bagus, tapi harus digunakan dalam hal-hal yang bijak ya. Jangan untuk mencemooh, jangan untuk menghasut, jangan untuk mencemarkan nama baik ya, jangan untuk mengadu domba, apalagi terkait dengan ras ya, agama, berdasarkan golongan, berdasarkan rasis dan sebagainya ya. Nah, apa sih netizen sekalian ini ya, ini bisa dilihat ya, ini laporan kita nih ya, kita di sini tim kita jadi saksi. Poin-poinnya antara lain ya, nih, jadi yang melaporkan ini saudara Kiki ini ya, saudara Kiki ya, panggilannya Zailani Kiki. Nah, ini adalah tim dari PBNU kemungkinan ya, saya tidak bisa memastikan, tapi saya pikir ini tim dari PBNU. Dan dari tim kita ya, yang dijadikan saksi di sini, tertulis sini adalah Gus Haji Ali Fikri Jamhari. Nah, ini Gus putra Kiai ini ya. Ini termasuk tim dari Klinik Hukum Santri. Nah, ini tertulis laporan interview dan konsultasi di Bareskrim ya. Kemudian peristiwa yang dilaporkan adalah ya, ini yang dilaporkan diduga Faisal Assegaf ini telah menyebarkan informasi ya, yang menimbulkan kebohongan ya, menimbulkan kebencian ya. Nah ini ya, jadi Faisal Assegaf ini dilaporkan karena telah menyebarkan informasi melalui media, yaitu Instagramnya. Informasi apa? Informasi yang menimbulkan rasa kebencian ya, rasa hasutan. Nah, itu lain kali saya harapkan dengan adanya peristiwa ini dan tindakan hukum yang telah dilaksanakan ini ya, adalah bentuk rasa sayang kami terhadap Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk rasa sayang kami terhadap Faisal Assegaf agar bisa memperbaiki diri dan jangan mengulangi perbuatan ini di kemudian hari. Ya, apapun yang Anda katakan benar atau salah,
Ya. Tidak harus kemudian Anda ucapkan di sebuah medsos tanpa konfirmasi, tanpa tabayun terlebih dahulu pada orang yang dilaporkan. Jangan-jangan itu adalah informasi yang salah, sehingga ini akan berakibat fatal terhadap Anda, ya. Saya lanjutkan. Ya. Nah, kemudian ini konsultasi apa saja ini, misalnya di sini tindak pidana apa? Ya, tindak pidananya itu tadi ujaran kebencian, ya, menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, ya, dan permusuhan individu atau kelompok, ya, terhadap suatu kelompok tertentu berdasarkan atas sara. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk informasi yang lain, ya, jangan melakukan hal tersebut, ya. Hati-hati kalau menggunakan medsos. Jangan gunakan medsos untuk hal-hal yang seperti ini, ya. Menyebarkan ini nanti dituduh menjadi menyebarkan informasi, ya, yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap kelompok tertentu. Nah, ini jangan sampai seperti itu terjadi, ya. Hati-hati dalam bermedsos. Apalagi terkait atau berdasarkan sara, ya, rasis, ya. Nah, kemudian melanggar apa? Pasal yang dilanggar ini sudah dilaporkan juga nih netizen. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ya. Kemudian uraian singkat unsur-unsur pasal, alat bukti, lokus dan tempus, ya. Lokus tempus itu waktu kejadian perkara, ya, untuk informasi. Sedangkan, ya, tempus itu waktu kejadian perkara, lokus tempatnya di mana dia melakukan kejahatan tersebut atau melakukan dia main Instagram menyebarkan informasinya itu di mana. Nah, itu tempusnya, ya, lokasinya, lokusnya itu di Jakarta Utara kalau berdasarkan di sini, ya, yaitu rumahnya si Faisal Assegaf ini. Sedangkan tempusnya, ya, ini pada waktu orang tersebut, si Kiki ini, ya, melihat Instagramnya tanggal 1 November 2021. Terus apa sih pokok-pokok yang dianggap di sini, ya, yang dianggap itu menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap sebuah kelompok tertentu, yaitu dalam kaitan ini adalah Nahdlatul Ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Yaitu pertama, organisasi ini menurut dia nih yang disebarkan oleh Faisal Assegaf ini adalah bahwa dia menyatakan nih, si Faisal Assegaf ini, organisasi NU ini adalah organisasi yang manipulatif. Tahu sendiri kan? Nah, ini menimbulkan kegaduhan di kalangan NU. Masa sih Nahdlatul Ulama dibilang manipulatif, organisasi manipulatif? Terus kata-kata mana lagi? Kata-kata, ya, dia ngomong nih, dia NU yang kalian banggakan, ya, hanyalah, ya, sebuah, ya, hanya mengelabui rakyat, ya, dengan kata ulama. Jadi dianggap Nahdlatul Ulama itu mengelabui rakyat dengan kata-kata ulamanya. Nah, ini kan menyakitkan kita ini sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama. Apalagi kalau yang pelapor-pelapor ini merupakan ada jaringan atau artinya ada kerabat terhadap pendiri Nahdlatul Ulama, ya, Hasyim Asy'ari. Selanjutnya dibilang juga oleh si Faisal Assegaf ini bahwa semakin jauh kita dari NU, maka semakin cinta kita kepada. Jadi seolah-olah dia menyuruh kita menjauhi NU agar kita cinta kepada tanah air, dan NU ini sebagai sesuatu yang menghalangi cintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sungguh parah dan memang pantas untuk dilaporkan, kan telah menimbulkan kegaduhan dan mengadu domba, menyebabkan rasa kebencian dan permusuhan di kalangan kelompok-kelompok atau di dalam masyarakat keluarga besar Nahdlatul Ulama. Untuk itu, ya, jadi singkat saja itu, ya, inti dari laporan kita kemarin, dan alhamdulillah tim kita
turut dijadikan sebagai saksi dalam laporan ini. Demikian para netizen sekalian, yang saya tekankan sekali lagi, hati-hati dalam bermedsos. Apabila mengeluarkan ucapan, mengeluarkan statement, mengeluarkan ocehan melalui media sosial, harus bijaksana, ya. Harus dilihat, jangan sampai menyebabkan rasa kebencian, menyebarkan hoak, menyebarkan rasa permusuhan antara kelompok apalagi kalau itu didasarkan atas pengadu domba antar sara atau bernuansa sara. Karena itu nanti kita bisa laporkan klinik hukum santri, apalagi kalau dia mencemarkan ulama, ya. Apabila dia mengadukan organisasi Islam, maka klinik hukum santri ada di depan untuk melaporkan saudara, ya. Jadi itu saja. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesarnya. Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.